Thamrah, buah seseorang itu beriman kepada hari akhir adalah istijlabun nafsi ala ta'ah wa budhulul khair, yaitu mendorong nafsu kita, jiwa kita, raga kita untuk senantiasa hidup di atas ketaatan dan menghadirkan nilai-nilai kebaikan. Maka bahasa ringkasnya itu seperti ini: kalau bukan karena adanya surga, kalau bukan adanya neraka, buat apa saya jadi orang baik? Toh ujung-ujungnya tidak ada hari pembalasan. Mending saya jadi orang jahat, mending saya jadi pencuri, mending saya jadi perampok, mending saya jadi pezina, mending saya jadi macam-macam. Toh ujung-ujungnya kalau tidak ada hari akhir, yang jelas kehidupan dunia itu saja. Artinya dengan hadirnya iman di dalam diri kita mengenai adanya hari akhir, maka itu akan mendorong seseorang itu untuk berlaku baik, untuk beramal soleh. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, mirip juga, istidfa'un nafsi wa qaffuhu 'ala syarri wal ma'asi. Sehingga ketika kebaikan kita tersibukkan dengan kebaikan-kebaikan, kita sibuk dengan ketaatan, maka tidak ada waktu, tidak ada ruang di dalam hati kita, di dalam nafsu kita, jiwa kita, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan yang keji. Itu faedah yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, di antara manfaat atau buah yang lahir daripada seorang itu iman terhadap hari akhir adalah tasliyatul mu'min wal mazlumin. Tasliyah, hiburan, penghibur, pelipur lara bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang yang dizalimi. Bayangkan, misalnya, mohon maaf, seseorang itu di dunia itu hidupnya sengsara terus dari lahir sampai meninggal. Tapi alhamdulillahnya beliau ini taat. Alhamdulillahnya beliau ini orangnya gemar melakukan amal soleh. Ketika beliau ingat hari akhir, bergembiralah hatinya. Oh, mungkin Allah menyiapkan balasan bagi saya nanti di akhirat. Tidak masalah saya sengsara di dunia, karena nanti di akhirat pasti Allah akan menjanjikan balasannya. Begitupun orang yang dizalimi. Mungkin saya tidak bisa membalas sekarang karena kelemahan saya, ketidakmampuan saya. Tapi saya yakin Allah itu Maha Maliki Yaumiddin. Di hari akhirat mungkin kezaliman yang pernah diberikan orang lain kepada saya akan terbalaskan. Hiburan. Setiap kita merasa kita ini terzalimi, kita ini hidup sengsara, macam-macam, segera ingat bahasanya kehidupan tidak hanya sekali. Ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Makanya dalam ayat disebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidaklah apa segala yang menimpa kalian ya, di dunia ini, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali itu semua sudah ada catatannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan ini sangat mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Dan ini melahirkan juga iman terhadap qadha dan qadar. Iman terhadap hari akhir melahirkan juga iman kepada qadha dan qadar.
likaila ta'saw ala ma fatakum. Seorang kalau iman terhadap hari akhir dan juga qadha dan qadar, dia tidak merasa ta'saw, putus asa. Dengan dalih, ya Allah, kenapa kehidupanku ini kok ya tidak seenak orang-orang. Kemudian dia ingat Allah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan takaran dan catatannya. Kemudian dia ingat Allah pasti akan mengganti, membalas seseorang ketika dia melakukan amal soleh. Makanya ayatnya jelas, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Santai saja manusia, ayam, hari-hari itu akan digulirkan oleh Allah. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang bertakwa itu posisi dan derajatnya itu lebih di atas orang-orang yang lain ketika dia hidup di dunia itu tinggi. Maka ketika hari kiamat dibalik, yang dulunya ketika di dunia itu merasa tinggi, merasa besar, ketika di hari kiamat orang-orang yang lemahlah justru yang derajatnya naik. Itu pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala.